Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, mencari tips trik, soal-soal, motivasi, inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupload oleh channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sahabat sekolah, di pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari apa saja sih? Kita akan mempelajari yaitu antara lain, yang pertama kita akan mengenal sistem subak di Bali. Yang kedua kita akan mencari tahu tentang informasi penting dalam bacaan. Dan yang ketiga adalah kita akan mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Oke, check it out. Sahabat sekolah, perhatikan percakapan antara Siti dan Udin berikut ini. Siti berkata, sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa. Udin membetulkan, betul sekali Siti, keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Siti menjawab, ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Dan sahabat sekolah, ketampakan alam apakah yang ada di sekitarmu? Kemudian berprofesi sebagai apakah sebagian besar penduduk di daerah tempat tinggalmu? Kamu cari tahu ya. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Sahabat sekolah, kita akan pelajari tentang sistem irigasi subak. Nah, subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, ya, tanda petik. Bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak ini dipimpin oleh seorang pengatur, ya, yang disebut dengan pakaseh atau klean subak. Nah, para pakaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pakaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air ini dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu, ya, sebagai bentuk apa? Kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak ini diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Luar biasa sekali, ya. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sahabat sekolah, kenampakan alam yang ada di Indonesia
tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan ke seluruh Indonesia. Sahabat sekolah, beberapa contoh kehidupan masyarakat yang telah Kak Dimas tadi jelaskan dapat kamu gunakan sebagai sumber ide. Nah, setelah kamu mendapatkan informasi, kamu bisa membuat tulisan non-fiksi secara mandiri sebanyak 3 paragraf atau lebih. Gunakan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu menulislah dengan rapi dan jangan lupa menggunakan huruf kapital serta tanda baca yang sesuai dengan kaidah ya. Oke, selamat mencoba membuat teks non-fiksi. Sahabat sekolah, kita akan pelajari tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 ini semakin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Nah, dengan segala upaya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tuh. Sahabat sekolah, sekarang kita akan mempelajari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini materi sangat penting sekali ya. Nah, sahabat sekolah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap 2 tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting itu terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Maeda Muda Tadashi Maeda ya. Saya ulangi. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan dimakamkan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, BM, Diah, dan Mbah Tiro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Berikut ini
isi proklamasi tersebut. Kak Dimas bacakan ya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, luar biasa sekali. Dengan proklamasi ini, akhirnya bangsa Indonesia merdeka ya, sahabat sekolah. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah di pembelajaran ini. Ketiga ini tugasmu adalah jawab pertanyaan berikut ini. Bertempat di manakah proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung? Ayo, di mana? Masih ingat? Oke, sahabat sekolah, berakhir sudah pembelajaran kita ketiga ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu video pembelajaran keempat. Oke, cukup sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat ya. Dan semoga dengan melihat video-video dari Kak Dimas, kamu semakin paham dan bisa meraih prestasi dan cita-cita besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.